Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi kalian yang menonton video ini. Bagi kalian yang mahasiswa, pernah gak sih kalian merasa, hmm, kok susah ya nulis artikel menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Atau, ini bahasa bakunya apa ya? Kayaknya lebih enak pakai bahasa Inggris deh. Kalau pernah, selamat. Kalian termasuk 68% mahasiswa yang mengalami kesulitan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas topik yang menarik namun juga memprihatinkan, yaitu degradasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di lingkungan kampus atau mahasiswa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Danis Fauza Ridwan, mahasiswa sastra Inggris Universitas Diponegoro, dengan NIM yang bisa kalian lihat di sini. Nah, saya akan membahas mengapa fenomena ini bisa terjadi dan apa dampaknya, serta yang paling terpenting adalah apa solusi yang bisa kita lakukan. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasan. Sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita melihat gambaran besar dari masalah ini itu seperti apa. Seperti yang kalian tahu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang bukan sembarang bahasa. Bahasa yang telah diperjuangkan sejak Sumpah Pemuda 1928. Bahasa yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa kesatuan. Namun faktanya, di lapangan kondisinya sangat jauh dari yang diharapkan. Data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2023 menunjukkan angka yang cukup mengejutkan, yaitu 68% mahasiswa Indonesia kesulitan membuat kalimat efisien menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Itu artinya, dari 10 mahasiswa, 7 diantaranya mengalami kesulitan atau masalah dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lebih mengejutkannya lagi, 73% karya ilmiah mahasiswa seperti skripsi, jurnal, atau artikel masih terdapat kesalahan struktural atau pemilihan kata yang tidak efisien atau tidak benar di dalam karya ini. Bayangkan, karya ilmiah yang harusnya menjadi karya tulis akademik yang menjadi rujukan atau karya terbaik dalam bidang kepenulisan, ternyata di dalamnya masih terdapat banyak masalah. Sekarang, coba kita lihat di sekitar kita. Perwujudan dari degradasi bahasa Indonesia ini dapat kita temui secara umum di sekitar kita. Sekiranya saya merangkum ada 4 yang sering kita temukan. Yang pertama, penggunaan bahasa gaul dalam konteks formal. Pernah lihat kan, kalau semisal ada yang sedang presentasi, mereka menggunakan kosakata seperti BTW, by the way, literally, atau semacamnya. Ini terjadi karena kita sudah terlalu terbiasa menggunakan bahasa informal, sampai-sampai kita lupa kapan harus menggunakan bahasa yang lebih formal. Dan kedua, dominasi bahasa asing yang berlebihan. Sebelumnya jangan salah paham, saya bukannya anti bahasa asing, bahkan saya sendiri jurusan sastra Inggris. Tapi masalahnya, kita sering menggunakan istilah asing meskipun ada kosakata bahasa Indonesia yang memiliki arti yang sama. Seperti contoh nih, yang umum kita jumpai adalah deadline. Di Indonesia, kita memiliki tenggat waktu. Lalu ada progres, yang saya tebak juga di antara kalian ada yang tidak tahu kalau di Indonesia progres itu lebih tepat disebut sebagai kemajuan. Ini menciptakan kesan bahwa bahasa asing terkesan lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia. Ketiga, banyak dari kita yang tidak bisa membedakan kapan waktunya harus formal dan kapan waktunya harus informal. Akibatnya, tulisan ilmiah malah terdengar seperti keterangan yang ada di Instagram atau perbincangan yang ada di aplikasi WhatsApp. Dan yang terakhir, penguasaan kosakata baku yang sangat minim. Kita lebih familiar dengan istilah-istilah populer daripada kosakata Indonesia yang sebenarnya lebih tepat dan kaya akan makna. Ini bukan cuma masalah teknis bahasa. Ini masalah yang lebih dalam. Ini tentang bagaimana kita sebagai generasi muda memandang bahasa kita sendiri. Dan pertanyaannya sekarang, kalau mahasiswa yang seharusnya menjadi garda terdepan intelektual bangsa itu tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, terus
siapa yang akan menjaganya? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang menarik, yaitu apa sekiranya faktor-faktor yang menyebabkan degradasi bahasa ini dapat terjadi. Sekiranya ada 4 faktor yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama adalah penggunaan media sosial. Kita semua tahu kita hidup di era digital. Sehari-hari kita bisa berselancar di media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau Twitter, atau apapun itu namanya sekarang. Dan di sana mereka punya bahasa-bahasa mereka sendiri yang sangat khas. Di media sosial, yang penting adalah singkat, cepat, dan pada intinya. Tidak ada yang mau baca caption panjang dengan tata bahasa sempurna. Yang dicari itu yang jelas, viral, dan lucu. Akibatnya muncul apa yang disebut typo culture, bahasa asing. Atau salah ketik malah dianggap lucu dan masuk akal. Terus ada juga singkatan-singkatan ekstrim seperti gara-gara disingkat menjadi GRGR, makasih MKSH, dan YGY untuk ya guys ya. Kalian pasti paham apa yang saya sampaikan di sini. Yang lebih parah, penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2024 menemukan fakta yang bikin sedih atau miris, yaitu rata-rata mahasiswa terpapar bahasa informal di media digital selama 6,5 jam per hari dibandingkan dengan 2 jam penggunaan bahasa formal dalam konteks akademik. Coba dipikirkan, kalau sehari-hari kita lebih banyak menemukan bahasa yang tidak baku, ya wajar saja kalau kemampuan kita berbahasa baku semakin hari semakin menurun. Yang kedua, sistem pendidikan yang kurang optimal. Ini yang ironis. Bahasa Indonesia itu mata kuliah wajib di jurusan saya setidaknya. Atau bahkan kalian dulu waktu sekolah itu pasti ada bahasa Indonesia. Tapi kenyataannya, pembelajaran kita dapat lebih banyak teori daripada praktek. Kita hafal urutan EYD, kita tahu struktur kalimat, kita bisa jelasin apa itu subjek, predikat, dan objek, bahkan keterangan. Tapi saat disuruh membuat karya ilmiah yang benar, kita bingung. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa mempraktikannya. Kita hanya tahu teorinya saja. Ditambah lagi, standar dari guru atau dosen kepenulisan itu berbeda-beda atau tidak konsisten. Ada dosen yang super ketat soal tata bahasa, ada juga yang lebih santai atau lebih fokus ke konten yang ada di dalamnya. Akibatnya, kita sebagai mahasiswa jadi tidak punya patokan yang jelas untuk berbahasa, terutama di karya tulis. Faktor ketiga adalah era globalisasi dan dominasi bahasa asing. Oke, jujur saja di era digital ini atau di era globalisasi ini, bahasa Inggris memang penting. Saya tidak memungkiri itu. Tapi masalahnya ada persepsi yang berkembang bahwa bahasa Inggris itu lebih keren, lebih intelek, atau lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia yang baik. Dapat diperhatikan di lingkungan kampus, yang bisa berbahasa Inggris sering dianggap pintar atau wow. Padahal menguasai bahasa Indonesia yang baik itu tidak kalah susahnya dengan bahasa asing. Akibatnya kita lebih semangat belajar bahasa luar, bahasa asing, daripada mengasah kemampuan bahasa Indonesia kita. Terlebih lagi, kita terlalu banyak melakukan code mixing atau campur bahasa, campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa lain, terutama bahasa Inggris. Seperti contoh, aku lagi nggak mood banget nih belajar, tapi kok feelingnya kurang ya. Padahal bisa aja jadi, aku lagi nggak semangat buat belajar, tapi rasanya kurang pas. Simple kan? Nah, itu juga code mixing atau code switching. Simple kan? Jelas-jelas. Simple itu bukan bahasa Indonesia. Faktor keempat adalah kesadaran yang lemah. Yang terakhir ini mungkin paling fundamental, kita kehilangan sense of belonging. Tuh, code mixing lagi yang saya contohkan. Kita kehilangan rasa mempunyai sesuatu terhadap bahasa kita sendiri. Generasi kita tumbuh di era yang sangat pragmatis. Kita berpikir, untuk apa sih pusing-pusing bahasa Indonesia kalau yang penting komunikasi nyambung. Atau
bahasa Indonesia tuh cuma buat ngisi formulir aja kan, sama buat nulis-menulis. Berbeda sama generasi sebelum kita yang berjuang untuk bahasa Indonesia, yang merasa bahasa Indonesia ini adalah bagian dari identitas mereka. Generasi yang cenderung lebih bersemangat atau yang lebih menjaga karena mempunyai rasa kepunyaan bahasa Indonesia. Banyak mahasiswa yang tidak peduli akan hal tersebut, terutama untuk memperbaiki kemampuan bahasa Indonesia mereka, karena menganggap ya masih bisa komunikasi kok walaupun tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Padahal komunikasi yang baik penting sekali, terutama dalam konteks akademik, yang dimana mahasiswa itu pelajar, jelas mereka bermain di lingkungan akademik. Dari semua faktor yang sudah saya sebutkan, ada beberapa dampak yang mungkin dapat terjadi bila hal ini terus terjadi. Yang pertama, ini jelas karena saya sedang membahas lingkup mahasiswa yang berbahasa Indonesia kurang baik, tentunya akan ada menurunnya kualitas karya akademik atau karya ilmiah seperti jurnal, artikel, dan skripsi. Yang kedua, akan terjadi kesulitan di dunia kerja karena tidak seperti di lingkungan kampus. Dunia kerja ini rata-rata akan memakan banyak sekali kemampuan untuk menulis menyurat yang formal seperti email atau surat-surat lainnya. Dan ketiga yang terpenting adalah memudarnya identitas nasional kita, di mana seperti yang tertulis di Sumpah Pemuda bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa bangsa. Jika kita sendiri tidak bisa menjaga bahasa itu tandanya kita kehilangan diri kita sebagai warga Indonesia. Setelah saya menjelaskan panjang dan lebar akan masalah tersebut atau masalah ini, tentunya saya tidak berbicara tanpa adanya solusi. Kabar baiknya, masalah ini dapat ditangani dengan cara yang cukup mudah. Karena saya tahu tidak semua dapat melakukan gerakan secara besar-besaran seperti kampanye di media sosial dan lain-lainnya. Saya akan memberikan solusi mudah, yaitu solusi yang dimulai dari diri sendiri. Ada setidaknya 4 tingkatan yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah biasakan membaca. Baca buku berbahasa Indonesia yang berkualitas, baca artikel ilmiah atau karya sastra, terserah. Yang penting baca bacaan buku yang mengandung bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalamnya, atau karya tulis apapun. Level kedua yaitu memanfaatkan teknologi untuk hal positif. Ada KBBI online. Jadi Anda tidak harus mempunyai KBBI secara fisik. Atau bahkan dari teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence bahasa Inggrisnya, kalian dapat mengecek loh tulisan kalian ini sudah baku atau tidak. Terutama karena saya sedang membahas degradasi bahasa Indonesia, tentu saya akan membahas tentang bahasa ini, terutama di kepenulisan. Yang ketiga atau tahapan selanjutnya adalah menulis. Tingkatan ini, kalian tidak harus menulis langsung karya ilmiah atau jurnal dan lain-lainnya. Mulai dari yang mudah-mudah saja seperti catatan harian, blog, review film, review makanan, atau komentar lainnya, atau apa aja. Yang penting biasakan menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu tingkatan terakhir atau tingkatan keempat yang bisa ditangani oleh diri sendiri adalah cari komunitas. Bergabunglah dengan komunitas entah pelajar Indonesia atau komunitas yang senang belajar bahasa Indonesia. Atau jika tidak ada, maka buatlah komunitas atau sebarkanlah di komunitas kalian yang sudah ada budaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini tentunya dari diri kalian akan menyebar dan saling menyebar begitu terus yang menyebabkan efek berantai. Oke, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Jika ada kritik atau saran bisa kalian sampaikan langsung kepada saya. Bahkan saya sendiri sadar bahwa dalam video ini saya secara sengaja dan tidak sengaja menyelipkan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka mata kalian tentang pentingnya menjaga bahasa Indonesia. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.